Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah, kita akan bahas apa sesi ini ya? Eh, kita akan menganalogikan, berpikir, bercerita lebih tepatnya tentang tema kita tentang peradaban jin. Kira-kira menarik enggak peradaban jin? Kita akan mencoba untuk ini ya, memberikan diskusi. Soalnya lagi rame-rame sekarang ini kan, seperti kota Saranjana, dan ada yang tersesat atau ada yang dimasuk ke pantai selatan atau di gunung apa gitu kan. Coba nanti kita akan sedikit dari informasi-informasi yang terkumpul, dan saya rasa ini sangat minim informasi ini. Coba ya kita akan coba kira-kira nanti teman-teman membayangkan saya bercerita, teman-teman bayangin ini seperti apa ini. Nah, ini kalau misalkan kita ini ya, manusia dan entitas jin ini kan, kalau manusia ini kan usianya cuma sekian lah ya, 70-100 tahun untuk sekarang ini. Nah, kalau jin itu kan lama banget, ratusan tahun ya kan. Nah, ini pertanyaannya gini ya kan. Apakah yang terjadi di dunia manusia ini sama dengan yang terjadi di alam sana, di alam jin itu tadi? Ini kayaknya perlu diinikan lah ya. Soalnya saya juga ada beberapa kali ketemu, tapi udah lama banget itu ketemu dengan ini ya, dengan terahnya, dan dia tahu itu terah dari siapa, itu tahu. Jadi dari kita punya bapak, kakek atas itu ya itu tadi apa namanya, dia tahu gitu, dia tahu. Berarti kan di alam sana ini kan mengetahuinya dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan kalau misalkan kita tidak usah ngomong itu lah ya, kita ngomong Rasulullah aja kan nasabnya sampai sekarang kan ada tuh dicatat, yang di Mekah sana itu dicatat, itu di Madinah sana kan ada dicatat kan, itu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Hasan dan Husain itu tadi. Nah, ini kalau misalkan kita sendiri sebenarnya ya, kita di atasnya ini, kita ini keturunannya dari mana gitu ya, keturunannya dari mana. Nah, untuk pembahasan terah ini kan ada di video saya yang lain juga, judulnya terah dan keturunan itu ada dibahas. Jadi ini kita umpamakan gini, kalau manusia ini kan ada satu areanya dan itu berbentuk negara ya, berbentuk negara. Dan negara itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang republik, ada yang demokratis, ada yang komunis, ada yang kerajaan, seperti di Inggris itu kerajaan juga. Dan banyak lah, Malaysia juga kerajaan juga, bahkan ada yang parlementer, ada yang segala macam lah ini. Apakah di alam sana itu juga bentuknya seperti itu ya kan? Ini setahu saya menurut cerita-cerita yang beredar ini, bentuknya masih sama, bentuknya semuanya itu sama, bentuknya kerajaan, dan kerajaan itu banyak ya, banyak. Ada yang kerajaan di sini di wilayah, coba nanti teman-teman ini ya, kalau misalkan ada orang sepuh atau orang spiritual, coba ditanya, ini kalau wilayah kita ini secara alam astral ini termasuk di dalam wilayah kerajaan mana gitu. Itu nanti kalau misalkan yang tahu itu tahu, saya rasa tetap itu tahu. Coba nanti teman-teman tanya lah ya, tempat kita ini termasuk di daerah kerajaan apa atau kerajaan mana, wilayahnya itu.
Dan di kerajaan ini kan sama seperti di manusia, ini ada hierarkinya. Hierarki itu ininya apa namanya? Oh, hierarki kan, hierarki misalnya dari raja, kemudian ada penasihat, ada patihnya, ada panglimanya, ada ini, ada ini, ada ini, ada prajuritnya. Prajuritnya juga ada bertingkat-tingkat seperti prajurit di TNI kita atau di Polri kita ya kan, ada pangkatnya lain-lain lah itunya, dari yang rendah sampai yang tinggi ya. Ada lurahnya, ada kami tuanya, ada bupatinya, ada segala macam ada. Ini ya. Saya rasa ya bentuknya ya gitu. Jadi ya punya struktur jalur kepemerintahan juga. Ada jalur pemerintahan juga, ada jalur pertahanan juga, jalur segala macam ada jalur-jalurnya ya. Jadi seperti video-video yang lain ya kan. Karena saya juga belum pernah ketemu dengan beliau-beliau yang masuk ke dalam Saranjana misalkan ya, Saranjana. Saya kan belum pernah ketemu, makanya saya juga tidak bisa cerita Saranjana itu seperti apa ya kan. Terus ini kita cuma berpikir aja, berpikir kalau misalkan di situ kira-kira ada ininya enggak, ada dokternya enggak gitu ya. Ada dokternya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan sakit segala macam ya ada dokternya juga gitu, seperti punya kita juga gitu kan. Misalkan perang gitu ada pasukan, ada ya, di dalam kerajaan itu hierarkinya itu tetap ada ya kan. Itu dari sisi kepemerintahan itu saya rasa ada. Makanya kalau misalkan di video saya yang lalu itu, kalau misalkan ada seseorang kemudian pada waktu diobat itu ada yang menjaga itu punya plakat itu, biasanya ditanyain ini kenapa, kok salah apa orang ini kok sampai seperti ini, biasanya gitu. Karena hati-hati, karena nanti berhadapannya itu bukan dengan cuma satu itu saja, tapi nanti berhadapan dengan ya mungkin satu batalion, mungkin ya 500 batalion, mungkin ya lebih ya, karena tetap dia punya komando ya kan. Tapi kalau misalkan yang liar-liar itu ya enggak ya. Ini kalau misalkan dari peradaban jin. Nah, peradaban jin ini ya maju sebenarnya. Kenapa maju? Karena umurnya lebih panjang dari manusia. Bener enggak? Peradaban jin ini saya rasa jauh lebih maju daripada manusia karena umurnya lebih panjang daripada manusia. Jadi kalau misalkan manusia ini masih dari sisi kedokteran gitu kan, ini ya masih seperti ini misalkan gitu kan, bisa bayangin enggak? Kita ini dari sisi kedokteran aja ini kan satu, ini ya kadang-kadang lucu. Saya dulu waktu SD kelas 1 SD itu kan diajari bicara cuci tangan segala macam kan. Ini di tahun ini, tahun 2024 ini ya kan. Mungkin nanti tahun depan itu. Yang kemarin, tahun kemarin aja tahun 2022, tahun 2023 itu kita masih diajarin cuci tangan yang bener. Ini gimana ini? Masa orang kemana-mana ya tidak bersih gitu kan? Aneh kan itu ya kan? Itu saya rasa kalau di alam astral itu lebih maju, lebih kompleks dan lebih maju. Nah, sekarang pertanyaan gini, untuk kendaraannya itu apakah sama gitu kan? Saya rasa enggak ada sama. Soalnya saya belum pernah ketemu dengan orang yang bilang gini, di alam jin itu ada mobil dan pesawat terbang, itu enggak ada. Saya belum pernah ketemu gitu, belum pernah ketemu yang bercerita itu gitu. Ya, belum pernah ketemu gitu ya. Yang sering-sering ketemu itu kan saya ini pernah itu diundang masuk ke dalam kerajaannya, bentuknya seperti ini, ada prajuritnya, pengawalnya, ada ininya segala macam, diceritain lengkap seperti kerajaan yang tahu film-film kerajaan kan, film-film kolosal kerajaan ya seperti itu. Ini ya. Cuma uniknya ini gini, di sana itu kan macam-macam. Jadi masih pakai kereta gitu. Iya, kereta kuda, iya. Nah, biasanya kudanya ini menentukan posisinya. Jadi yang paling banyak itu yang paling tinggi. Jadi misalkan rajanya itu pakai kuda
putih misalkan, patung kuda putih ada ditarik sama satu kereta ini misalnya ditarik 10 ekor gitu, maka bawahannya itu tidak boleh dari 10 ekor. Itu yang saya tahu ya, saya tahu dan biasanya gitu sih ininya, yang saya dengar-dengar tuh seperti itu. Terus masa sih kalau misalkan mereka mau nyebrang pulau itu masa pakai kereta gitu kan? Ini lain. Kalau misalkan saya berpikir gini, kalau kita mau kemana-mana ini kan naik mobil ya, mereka ini bisa terbang loh, bisa terbang kemana-mana, terbang gitu. Nah kalau misalkan untuk jarak jauh itu, atau misalkan kepingin lebih cepat terbang itu, biasanya ya yang dinaikin ini ya otomatis kendaraannya lebih cepat gitu daripada terbangnya secara individu gitu kan. Misalkan dia menaiki kereta itu tadi misalkan gitu, atau dia menaiki ikan, atau dia menaiki bahkan naga gitu kan. Pernah dengar cerita enggak gitu ya? Naga ini juga di sana juga macam-macam, ada yang bentuknya seperti ular, ada kakinya, ada yang seperti kayak setengah dinosaurus gitu, maksudnya seperti kadal gitu. Itu ada yang seperti setengah T-Rex gitu, ya bukan T-Rex sih, jadi setengah manusia tapi punya badan tapi naga gitu, ada gitu kan. Ada yang naganya seperti setengah ikan gitu, naga laut gitu, ada gitu. Dan ini untuk yang posisinya tinggi-tinggi itu ya ada yang menaiki ini gitu man. Dan itu cepet banget itu ya, maksudnya ya lebih cepat dari misalkan ini ya seperti kita berlari dengan kita naik sepeda motor kan cepet banget. Misalkan jarak jauh, misalkan mau jarak 1000 kilo, atau ini manusia ya, kalau misalkan 1000 kilo atau 600 kilo kan pakai mobil gitu kan. Ini ya saya rasa ya cuma di sana itu mobilnya enggak seperti mobil kita gitu, bentuknya seperti kereta gitu, kereta tumpangan gitu, atau mungkin bentuknya ya itu tadi, bentuknya adalah satu entitas yang lain yang bisa dijadikan untuk tumpangan itu tadi. Ada beberapa yang bercerita ke saya juga, ini tumpangannya ini bisa diajak ngobrol juga. Jadi misalkan ada yang naiki naga itu naganya bisa diajak ngobrol itu. Ini misalkan ini misalkan cuma kan karena waktu saya nanya gimana ya, nanya langsung lah mas gitu kan. Oh saya kira dimasukkan ke orang gitu. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke satu ke satu sosok badan manusia, saya rasa ya tetap ditanya kamu siapa gitu kan, ini. Nah cuma gini, ini mumpung saya ingat juga ya, kenapa kok pada waktu entitas jin itu masuk ke dalam diri manusia atau dimasukkan ke dalam diri manusia itu tidak semuanya bisa ngomong. Bener enggak? Tidak semuanya bisa ngomong. Itu saya rasa bukan karena sombong atau karena gimana, enggak. Mungkin dia tidak bisa memfungsikan secara penuh seluruh anggota badan manusia. Paham enggak? Jadi dia mau bersuara itu enggak bisa karena dia tidak bisa memfungsikan tenggorokan dan pita suara. Ya. Makanya dulu saya pernah punya ada rekamannya, tapi lupa saya di mana naruhnya itu rekamannya itu. Jadi ada yang dimasukin ke dalam entitasnya, dimasukin ke dalam sosok temennya gitu, kemudian tidak bisa ngomong, kemudian dikasih energi sama dia, kemudian baru bisa ngomong. Dan itu pun ngomongnya ya susah gitu. Biasanya kan menakutkan, oh ya gitu kan, aku ini, namaku ini, misalkan gitu kan, saya dari daerah ini gitu kan. Itu kemudian baru bisa ini, dan itu ditolong juga sama teman saya itu waktu itu. Cuma saya lupa itu, nanti kalau misalkan insya Allah kalau ketemu nanti bakal saya upload di video kita gitu. Cuma saya lupa kemarin tuh ngambil gambarnya pakai vertikal atau horizontal ya.
saya lupa, pokoknya nantilah kalau misalkan ketemu. Kembali ke peradaban jin. Jin ini sebenarnya yang sangat maju sekali karena usianya lebih panjang gitu kan, lebih panjang, kemudian peradabannya juga lebih lama, peradabannya lebih lama gitu. Ini contohnya ya, contohnya yang banyak sekarang terjadi di ini kan, yang baru-baru ini kan yang kota Saranjana itu lebih maju dari kota manusia itu. Atau misalkan di yang sudah melegenda itu, misalkan waktu kerajaan Pantai Selatan punya Nyai Roro Kidul itu dari zaman kita punya buyut, punya canggah, punya di atasnya lagi itu, dia tetap nemuin kerajaan itu sampai kita menjadi cucunya masih ada cerita itu, dan itu tidak berubah. Karena kan misalkan kita ambil tolok ukur umur ya, misalkan ini pemikiran saya, kalau salah monggo disalahkan apa. Misalkan kita sekarang baru umur berapa, misalkan 30 atau 40 misalkan gitu kan, kemudian atau 20 gitu. Nah, bapak kita itu misalkan umur berapa, misalkan 50 atau 70 misalkan gitu kan. Terus kakek kita ini misalkan meninggal misalkan, itu baru usianya kan baru 100 tahun yang lalu kan, baru 100 tahun yang lalu. Kalau misalkan dengan buyutnya, ini paling-paling ya sekitar 130-an tahun lah antara jeda kita dengan buyut. Maksudnya buyut pada waktu meninggal itu sampai kita sekarang ini paling jedanya sekitar 130. Nah kalau misalkan dicanggah itu paling-paling ya 160-170 tahun segini, baru segitu. Sedangkan jin ini kan umurnya kan sampai ribuan tahun. Ya, udah sampai ribuan tahun. Ya. Makanya ya, saya yakin peradabannya juga lebih tinggi daripada manusia. Makanya otomatis karena peradabannya lebih tinggi, otomatis etikanya juga lebih tinggi, sopan santunnya juga lebih tinggi, dan bentuknya itu juga kerajaan. Makanya misalkan gini, pernah teman-teman itu enggak nonton video ada yang penjaga kerajaan Inggris kan, yang topinya panjang-panjang itu, yang pakai kuda itu, kalau misalkan dideketin itu kan marah, nggak boleh deket, nggak boleh mendekati gitu. Dan di dalam itu kan sopan santun kerajaannya juga tinggi gitu kan, nggak bisa sembarangan itu. Dan di alam astral itu saya rasa sama ini ya, yakin sama lah gitu ya. Karena tetap hierarki itu menentukan. Ini menurut saya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang menjumpai misalnya gini, Mas Ali, saya pernah ketemu dengan orang yang bercerita di alam astral itu ada yang berbentuk demokratis, atau yang ada yang berbentuk ini itu bukan kerajaan maksudnya gitu kan, ada yang berbentuk kapitalis, bukan kapitalis, berbentuk selain kerajaan itu, berbentuk republik atau berbentuk apa itu ada. Tidak perlu harus kerajaan, jenengan salah gitu ya, tidak apa-apa juga sih ya, siapa tahu. Tapi setahu saya dari cerita teman-teman, dari cerita yang pernah saya temui dari kecil sampai sekarang ini, semua bentuknya kerajaan. Nah, rajanya ini, raja atau ratunya ini bentuknya jin atau ada yang manusia, Allahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada, wah semua itu rajanya atau ratunya jin, masih nanti dulu. Karena menurut riwayat pun dulu Kanjeng Nabi Sulaiman itu juga seorang raja jin. Jadi berarti ada raja jin yang berbentuk manusia seperti Nabi Sulaiman. Benar ya, cuma saya rasa kalau zaman sekarang ya Allahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak berani berspekulasi gimana gitu ini. Moga-moga teman-teman ada yang bisa jawab, silahkan di komen ya kan. Jangan lupa like juga, subscribe-nya juga jangan lupa ya kan. Semoga nanti kita kedepannya ngobrolnya lebih bermutu lah, karena nanti insya Allah saya akan mencoba untuk
ya tidak sendirian berbicara atau ya versi monolog bercerita seperti ini. Jadi, cuma biasanya enggak mau sih, enggak. Kemarin ada beberapa ya, Kang, coba nanti kapan-kapan kita bikin video santai lah sambil ngopi gitu kan. Boleh ngerokok enggak? Enggak tahu ya, sama YouTube ini boleh ngerokok enggak kalau di video itu kan. Ada yang bilang jangan disebarkan, saya enggak berani gitu kan. Ada yang seperti itu. Saya bilang pakai masker, saya bilang gitu, pakai masker gitu kan. Ini kan bukan menjustifikasi satu entitas, entah itu entitas manusia atau entitas jin, maksudnya ini sebagai pembelajaran saja, saya bilang gitu kan. Tapi apakah mereka ini maksudnya itu nggak usah dipikir, saya bilang gitu kan. Tapi ada yang bimbang, ada yang memang nggak mau, ada yang oke lah nanti insya Allah kita ini kayak gitu kan, ada ini ya. Teman-teman, oke, terima kasih. Jadi peradaban jin ini sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan dari pemikiran-pemikiran yang itu tadi, yang jelas memakai sistem hierarki jauh lebih maju dari semua sisi, dari sistem pertahanan, dari sistem kedokteran, dari sistem semuanya lah, itu lebih maju. Nah, kemudian yang ketiganya tetap ada strukturnya, karena ada hierarkinya otomatis ada strukturnya, dan itu tidak boleh kita sembarangan untuk berhadapan dengan satu entitas yang masih berbentuk kerajaan. Saya yakin kalau misalkan jenengan tanya kepada beliau yang jauh lebih paham, misalkan kayak Ustadz Danu atau segala macam, saya rasa mungkin insya Allah dibilang iya jangan sembarangan dengan entitas kerajaan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cerita ngalor ngidul kita tentang peradaban jin itu. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran lah tentang yang terjadi di alam astral itu tadi. Terima kasih. Salam rahayu untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga ya selalu aman, damai, mencari rezeki mudah, dan dikaruniai semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, dan akhir kata alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.